Cinta merupakan sebuah perjalanan tanpa peta, di mana kita tak pernah tahu kemana akan berlabuh. Kadang cinta tak memilih tempat yang tepat, namun ia tetap tumbuh menembus batas yang tak terlihat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, mohon kesediaan teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel Tinta Pena. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Perkenalkan, namaku Gilang. Aku adalah seorang pria muda berusia 23 tahun yang keseharianku sudah terbiasa menjalani kehidupan yang cukup sederhana. Setiap hari aku bekerja sebagai sopir pribadi untuk seorang wanita cantik yang cantiknya luar biasa. Namanya Vita, manajer muda yang memimpin salah satu perusahaan besar di kota Semarang. Dengan usia yang baru menginjak 29 tahun, Vita telah berhasil membawa perusahaan keluarganya ke puncak kejayaan. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang cantik, berkarisma, dan profesional. Namun, aku yang selama 2 tahun bekerja untuknya, aku melihat sisi lain dari wanita itu. Sisi lain yang jarang tampak di hadapan orang lain. Setiap pagi, aku menjemput Vita dari rumah mewahnya di kawasan elit, lalu mengantarnya ke kantor yang berada di pusat kota. Dalam mobil mewah yang kami kendarai, Vita jarang berbicara. Ia lebih sering menatap layar ponselnya atau sibuk mengurus dokumen yang tak ada habisnya. Dan aku hanya bisa melirik sesekali lewat kaca spion, memperhatikan bagaimana wajah Vita tampak lelah, meski raut wajahnya tetap tenang. Meski diam-diam aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap bosku itu, bukan hanya kekaguman semata, tapi sebuah perasaan yang lebih dalam. Aku pun tahu bahwa aku salah memiliki perasaan ini, perasaan yang tak pernah bisa terwujud. Karena sebuah perbedaan garis kehidupan antara aku dan Vita. Vita adalah wanita yang hidup dalam kesepian. Aku mulai merasakan empati, bahkan perasaan sayang. Tapi aku sadar bahwa dunia kami terpisah oleh tembok yang sangat tebal. Aku hanyalah seorang supir dan Vita adalah seorang manajer yang berbeda jauh dari diriku. Hingga suatu sore segalanya berubah setelah melalui hari yang melelahkan dengan serangkaian pertemuan bisnis yang berat. Vita tiba-tiba memintaku untuk mengantarnya ke suatu tempat yang tak biasa. Bawa aku ke pantai ya, aku butuh udara segar, katanya dengan suara yang terdengar lelah. Aku pun menuruti perintahnya, tanpa bertanya pantai mana yang dimaksud. Pantainya terletak di luar kota, cukup jauh dari keramaian. Kami tiba saat matahari mulai terbenam yang menciptakan pemandangan indah dengan langit berwarna jingga. Vita turun dari mobil dan melangkah perlahan menuju pasir meninggalkan jejak di atas permukaan yang lembut. Aku yang awalnya menunggu di mobil merasa khawatir untuk meninggalkan bosku sendirian. Dengan ragu, aku memutuskan untuk mendekat dan menjaganya dari belakang. Kadang, aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Dan Vita pun memanggilku, yang mana tiba-tiba matanya memandang jauh ke lautan. Aku seketika terdiam. Ini adalah pertama kali Vita berbicara terbuka padaku. Ada apa Bu Vita? Tanyaku dengan hati-hati. Vita menghela nafas panjang sebelum melanjutkan bicaranya. Semua orang melihatku sebagai wanita yang kuat, yang sukses, tapi mereka tak tahu betapa sulitnya untuk terus berada di posisi ini. Sejak kecil, aku sudah dibentuk untuk menjadi penerus perusahaan. Tapi
Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk menjadi diriku sendiri. Aku mendengarkan dengan seksama dan aku mulai melihat sisi lain dari Vita, sisi yang jauh lebih rapuh daripada yang pernah kubayangkan. Terkadang kita semua perlu berhenti sejenak, Bu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Jawabku dengan lembut dan berusaha menjaga perasaan bosku. Lalu Vita menoleh ke arahku untuk pertama kalinya. Aku melihat sesuatu yang berbeda di mata bosku itu. Bukan tatapan dingin yang biasa aku temui, tapi tatapan penuh rasa syukur dan mungkin sedikit kehangatan. Sejak malam itu hubungan kami tak lagi sama. Setiap kali di dalam mobil saat perjalanan, kami bukan lagi sekedar perjalanan fisik dari suatu tempat ke tempat lain, tapi juga menjadi perjalanan hati kami. Kami mulai saling berbagi cerita. Vita sering bercerita tentang tekanan dan tanggung jawabnya sebagai manajer, dan juga harapan-harapan besar yang keluarganya bebankan kepadanya. Sementara itu, aku bercerita tentang kehidupanku yang sederhana di kampung yang jauh dari mewahnya kota. Dari situ, kami mulai merasa nyaman satu sama lain. Keheningan di dalam mobil kini terasa hangat karena ada ikatan yang tumbuh perlahan di antara kami. Vita sering memintaku mengantarnya ke tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota hanya untuk sejenak melarikan diri dari tekanan. Di setiap perjalanan itu, kami semakin dekat dengan perasaan cinta yang awalnya samar hingga mulai tumbuh di hati kami berdua. Meski kami berusaha untuk tidak menunjukkannya. Namun, cinta seperti air yang mencari celah, selalu menemukan jalannya meski di tempat yang paling tidak terduga. Suatu malam setelah acara ulang tahun perusahaan yang megah, Vita memintaku mengantarnya pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, suasana terasa sunyi, namun tidak canggung. Vita tampak lelah, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kamu tahu gak, aku belum pernah merasa sebebas ini hanya dengan berada di sampingmu. Kamu selalu ada di sana di saat-saat aku merasa paling rapuh, kata Vita tiba-tiba dengan nada yang lembut. Aku pun kaget dan menahan nafas dalam-dalam. Hatiku berdebar kencang mendengar ucapan Vita. Saya hanya ingin ibu bahagia, itu saja. Jawabku pelan. Vita pun tersenyum kecil. Namun ada kesedihan di balik senyum itu. Kami berdua tahu kalau hubungan ini tak akan mudah. Dunia kami terlalu jauh berbeda. Vita adalah seorang manajer yang hidup di dunia bisnis dan berstatus sosial. Sementara aku hanyalah seorang sopir dari keluarga yang sederhana. Tapi perasaan cinta yang tumbuh di antara kami tak bisa dibendung. Semua berubah ketika keluarga Vita mulai mencium kedekatan kami. Suatu hari, Vita dipanggil oleh ayahnya. Pak Retno adalah seorang pria keras yang telah membangun perusahaan keluarga dari nol. Kau serius dengan sopirmu Gilang? Tanya Pak Retno dengan nada dingin. Aku takkan pernah mengizinkanmu bersama orang seperti dia. Kau pewaris perusahaan ini, Vita. Masa depan kita bergantung padamu. Kau harus menikah dengan seseorang yang setara, bukan dengan seorang sopir. Vita menatap ayahnya dengan tatapan terluka. Dia ingin melawan, ingin mempertahankan cintanya padaku. Tapi ia tahu betapa besar harapan keluarganya. Keluarga yang telah menuntutnya untuk sempurna sepanjang hidupnya. Di sisi lain, aku pun merasakan beban yang tak kalah berat. Aku sadar bahwa cinta kami tak mungkin direstui meski aku mencintai Vita dengan sepenuh hati. Aku tahu diriku ini hanyalah seorang pria biasa, bukan seorang yang dianggap layak untuk wanita seperti Vita.
Suatu malam di pantai tempat kami sering berbagi cerita, aku dan Vita duduk bersama di bawah langit berbintang. Angin laut berhembus pelan membawa suara ombak yang menghantam pantai. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku tak bisa melawan keluargaku, Gilang. Mereka tak akan pernah merestui hubungan kita. Ucap Vita, suaranya bergetar menahan air mata. Aku menatap wanita yang kucintai itu dengan perasaan campur aduk. Aku tak ingin membuat hidupmu lebih sulit, Vita. Aku mencintaimu, tapi aku juga tahu posisiku. Jika kau harus memilih keluargamu, aku akan mengerti dan merelakanmu. Meskipun itu sulit, Vita. Tapi kamu yang membuatku merasa hidup, Gilang. Tanpamu, aku merasa kosong. Aku mendekat menggenggam tangan Vita dengan erat. Cinta ini nyata, Vita. Tapi dunia kita terlalu jauh berbeda. Aku hanya ingin kau bahagia, meski itu berarti kau harus melepaskanku. Malam itu, di bawah langit malam yang penuh bintang, saat aku dan Vita berdiri di tepi pantai, suara ombak yang bergulung lembut terdengar di kejauhan, seolah menyanyikan lagu perpisahan kami. Angin laut membawa aroma asin yang menyegarkan, namun di hati kami ada rasa getir yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Vita menatapku, matanya penuh air mata yang tak bisa ditahannya lagi. Aku berharap dunia kita bisa lebih sederhana ya, Gilang. Aku tak pernah ingin ini berakhir seperti ini. Aku tersenyum tipis meski hatiku sangat hancur. Aku tahu, Vita, tapi terkadang cinta tak cukup untuk melawan kenyataan yang ada. Vita melangkah lebih dekat, tubuhnya gemetar karena ada campuran emosi yang membuncah di dadanya. Aku mencintaimu, Gilang, dan aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku tak bisa bersamamu. Kami berdiri begitu dekat, hanya terpisah beberapa inci saja. Perlahan, aku mengangkat tanganku dan menyentuh lembut wajah Vita. Seolah aku ingin mengingat setiap detail dari wanita yang telah mengisi hatiku ini. Aku mendekatkan wajahku dan perlahan menatap dalam mata matanya. Seolah aku meminta izin tanpa kata-kata. Vita pun mengangguk pelan, dan saat itu bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembut, namun penuh dengan kesedihan. Ciuman itu bukan tentang gairah, tapi tentang perasaan yang tak terucapkan. Rasa cinta yang mendalam, rasa sakit karena harus berpisah, dan harapan bahwa meskipun kami tak bisa bersama, cinta itu akan selalu ada di hati kami berdua. Angin malam menerpa kulit kami berdua, tapi kami tidak peduli. Dalam keheningan malam itu, ciuman kami menjadi simbol dari perpisahan yang tak pernah kami inginkan sebelumnya, namun harus diterima. Saat kami berpisah, Vita menatapku dengan penuh air mata, namun dengan senyuman kecil yang pahit. Selamat tinggal, Gilang, fisiknya. Selamat tinggal, Vita, jawabku dengan suara bergetar menahan perasaan yang hampir tak tahankan. Dan tanpa sadar, aku meneteskan air mataku begitu saja. Dan di tepi pantai yang gelap dan sunyi itu, akhirnya kami melakukan itu semua tanpa perlu kata-kata. Tubuh kami menyatu mengikuti ritme alam yang damai. Setiap sentuhan adalah ungkapan dari perasaan terdalam. Setiap gerakan menyiratkan cinta yang telah lama dipendam. Di bawah sinar rembulan yang memantul di atas laut, kami larut dalam keabadian sejenak, di mana waktu seakan berhenti memberikan ruang bagi cinta kami untuk hidup. Di malam yang sunyi itu, kami berdua tahu bahwa malam itu akan menjadi yang terakhir kali kami bersama.
Namun cinta yang kami berdua rasakan akan tetap abadi tersimpan dalam hati masing-masing. Setelah semuanya selesai, kami pun duduk menatap rembulan yang menerangi kami berdua, seolah memberi pesan kepada kami bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Malam itu, kami berpelukan dalam kesedihan yang mendalam. Cinta kami begitu kuat, namun kami tahu dunia di sekitar kami tak memberikan ruang untuk hubungan ini. Kami harus berpisah bukan karena keinginan kami berdua, tapi karena takdir tak berpihak pada cinta kami. Cinta sejati bukan yang selalu tentang memiliki. Terkadang, cinta adalah melepaskan dan membiarkan orang yang kita cintai mengejar kebahagiaannya. Meski itu berarti kita harus melangkah mundur. Cinta yang tulus tak akan pernah pergi. Ia akan selalu hidup di dalam hati, di setiap nafas yang kita hirup, dan begitulah kisah cinta kami berdua berakhir di dunia nyata. Namun, terus hidup di dalam hati kami. Cinta yang tak pernah padam, meski terhalang oleh dunia yang tak berpihak pada kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tinta Pena agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik.